Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warhamni syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidina wakhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihimi. Bermula nasabnya guru sekumpul radhiyallahu an. Dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam menginginkan makanan atau sesuatu makanan ataupun buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman, atau biasa dipanggil dengan Tuan Guru Haji Adu. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba' 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada kebiasaannya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwasanya radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaan radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yaitu orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia memelihara akan dia.
yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ia ihtilam, yakni bermimpi yang menjadi bukti cukup umur dengan keluarnya air mani. Kada suahsidin mimpi basah seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya pun padam hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya. Kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan akan khawarikul adat, yaitu beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing oleh radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering bermimpi mendapatkan bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal yang besar, dan di dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia, yang artinya kapal para wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin memasuki ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi radhiyallahu an itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surubannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin, yaitu perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu an seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an sering liqa, yakni bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah, yakni berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak nampak dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, berjalan-jalan pergi ke hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu an tidak memperdulikan akan semua itu karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu an sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman dengan radhiyallahu an seraya berucap, "Cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini adalah kutub cilik, ini adalah kutub cilik."
Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu an, padahal di masa itu adalah radhiyallahu an masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan adalah orang yang pertama mengajari serta membimbing radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu an ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pesayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu an 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura. Dan adalah guru-gurunya radhiyallahu an ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu an ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu an di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Hussein, Al-Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Haji Hussein Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Saman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Hussein Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhum. Dan bermula guru pembimbing radhiyallahu an yang pertama secara ruhani adalah Al-Alimul Alamah Ali Junaidi Brau bin Al-Alimul Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang membimbingnya radhiyallahu an untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Al-Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Al-Alimul Alamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbing radhiyallahu an secara khususnya di dalam menjalani tarbiyah sufiah, yakni Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, dan Al-Alimul Alamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkan radhiyallahu an kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Perintah yang datang dari mursyid itu langsung datang daripada Sayyidul Mursyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ruhani hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri menyerahkannya ke bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an itu orang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu an di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya dengan ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamkan menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu an itu adalah orang yang at-tajarrudu fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu an seorang yang hafizul Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim lil Imamain Al-Jalalaini, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Khasyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu an itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu an hampir mencapai 200 orang guru. Nah, jadi guru tabarruk itu guru yang kita datangi, kita elangi. Nah, kita minta berkat 2 sidin, minta nasihat sidin, atau kita minta amalan 2 sidin, lalu kita amalkan nasihat sidin dan amalan sidin, maka itu bisa kita sebut sebagai guru tabarruk, mengambil berkat 2 sidin.
Di antaranya adalah Al-Alimul Alamah Al-Kutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, dan Al-Alimul Alamah Sayyid Husain bin Muhammad Al-Mashad, dan Al-Alimul Alamah Sayyid Hasan bin Muhammad Fadfa' Al-Makki, dan Al-Alimul Alamah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan Al-Alimul Alamah Syekh Zakaria bin Abdullah Bila, dan Al-Alimul Alamah Syekh Yasin Al-Fadani, dan Al-Alimul Alamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain daripada guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu an itu mulai masa bidayahnya hingga sampai nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik di dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya sangatlah berkesusahan, yaitu ketika radhiyallahu an masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu an sekeluarga hanya dapat berkumpul pada suatu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu an sekeluarga di dalam sehari-harinya hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gadabung pisang saja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu an hanya memiliki selembar pakaian saja. Bahkan di dalam riwayat Sidin makan gadabung pisang 11 tahun. Syukur kita alhamdulillah. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi radhiyallahu an lebih memilih menghususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu an tidak pernah bersekolah umum walaupun sehari saja. Ya Rabbi warham li syaikhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidina wa khtim bi khatimatil husna ma'as salamiya wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu sejak kecil hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah dan selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit, karena ibadah malam itu sudah menjadi adat wirid di dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu an di waktu mudanya suka berkhalwat, yaitu bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada yang dilakukan radhiyallahu an adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu an dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu adalah radhiyallahu an lebih memperbanyak membaca salawat setengah daripadanya, yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu an seorang yang ahli syariat dan tarekat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu an yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutabaah zahiriyah maupun mutabaah batiniyah. Dan adalah radhiyallahu an itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah, sekalipun kehidupannya radhiyallahu an sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwasanya setiap kali ia radhiyallahu an pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Karena bahari itu orang mengaji pakai lampu minyak gas tuh, lampu teplok orang nyembat. Nah itu harta yang dimiliki radhiyallahu an selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi tersisa di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yang artinya dan bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan harta
harta dan jiwamu. Dan adalah radhiyallahu an senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas, yakni menyandang sakit tatkala disakiti manusia. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya radhiyallahu an. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya radhiyallahu an, apalagi tatkala mendapatkan gangguan daripada orang yang bersifat hasud dan orang yang suka memfitnah beliau. Semua itu tidak pernah dibalasnya radhiyallahu an dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu an mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan, artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya radhiyallahu an senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara dan zuhud dari dunia. Dan adalah radhiyallahu an itu selalu tawakal kepada Allah, namun tiadalah radhiyallahu an itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar atau syariat itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi tabiatnya radhiyallahu an itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu, serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamat, juga pandai menyembunyikan maqam dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama, satrul awrati wajibun wa satrul khususiyati aujabu, yang artinya bermula menutup aurat itu wajib, maka menutup keistimewaan di dalam diri itu adalah lebih wajib. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyahnya, rupa yang menawan, suara yang merdu, hingga nampaklah tajalli sifat jamalullah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada diri radhiyallahu an. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih, baik dari cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal ini nampak sejak ia radhiyallahu an membuka majelis pengajiannya di Kampung Karaton hingga di komplek Mushola Ar-Raudah Sekumpul, yang terlaksanakan beberapa kali di dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis sejak sore hingga malam hari, yang selalu diisi oleh radhiyallahu an dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Burdah Al-Madih dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta tariqat, terutama tariqat Samaniyah. Hal itu karena radhiyallahu an adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu, yang sudah mendapat izin untuk memberikan ijazah dan baiat tariqat Samaniyah, yakni tarekat yang pernah diajarkan oleh datuknya yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an, hingga banyaklah orang yang mengambil akan baiat tarekat tersebut kepada radhiyallahu an. Maka adalah majelisnya radhiyallahu an itu senantiasa menjadi benteng bagi paham ahlu sunnah wal jamaah, serta menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu yang sudah hampir ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Kalimantan ketika itu. Dan adalah usahanya radhiyallahu an untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, diantaranya risalah hadis An-Nur dan kitab Risalatul Wasilah dan manaqib Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, dan risalah An-Nuraniyah dan Nubzah fi Manaqibil Imamil A'zam Al-Faqihil Muqaddam dan Risalatul Mubarak dan Ar-Risalah fi Awradil Mufid dan Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad. Dan adalah radhiyallahu an itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamat, di antaranya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya. Terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majelis pengajiannya, sehingga majelisnya radhiyallahu an itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri.
Dan di antara karamatnya radhiyallahu an lagi adalah bahwasanya tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang bertaubat menjadi orang yang baik setelah mendengar nasihatnya radhiyallahu an, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapan radhiyallahu an. Dan setengah daripada karamatnya radhiyallahu an sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Hudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwasanya keduanya pernah melihat radhiyallahu an di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu an sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada karamatnya radhiyallahu an sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah atau operasi. Akan tetapi berkat karamat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu an, jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun dapat selamat. Dan setengah lagi daripada karamatnya radhiyallahu an nampak pada saat kemarau panjang. Di kota Martapura banyak masyarakat yang datang kepada radhiyallahu an untuk minta doakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu an keluar ia dari rumahnya, lalu mengguyang-guyang ia akan pohon pisang di samping rumahnya tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karamatnya radhiyallahu an yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya, dan di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri beliau untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya, dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang radhiyallahu an kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu an yang menjadi ulamaul amilin serta mendapatkan makam wasil Allah Ta'ala. Dan adalah setengah daripada wasiatnya radhiyallahu an, yaitu sebagaimana wasiat guru-guru tarekat Samaniyah dan ulama-ulama kepada muridnya. Aku wasiatkan kepadamu, satu, menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. Luruskan hati, tidak khianat, murah diri, suka menolong, murah tangan, suka memberi, manis muka, mengkorbankan kebaikan, menahan kejahatan, memaafkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak kepada makhluk, berpegang hati pada qabul segala hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia diri daripada orang lain. Bahkan jangan engkau lebihkan dirimu daripada orang lain, karena itu bisa menyebabkan dirimu bersifat ujub. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka berguncang, yaitu berguncang gunung. Jika mereka berkehendak, niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan qadar Allah Ta'ala dengan waktu yang cepat. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu anhu itu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu anhu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar.
yakni ahlu sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dolalah, maka akan membawa ke dalam neraka. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu anhu itu, perumpamaan murid itu seperti gelas yang minta diisi, dan guru itu seperti teko atau eskan yang siap mengisi. Dan untuk terisinya gelas tersebut, maka haruslah ia kosong dan lebih rendah daripada tekonya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu an itu di rumahnya di Sukumpul pada sekitar jam 4:40 hari Arba, Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, di dalam usia 65 tahun. Usia 65 tahun ini Sidin menghitung lewat bulan Hijriah. Nah, tapi kalau dihitung lewat bulan Masehi, itu usia Sidin 63 tahun. Dan dimakamkan radhiyallahu an itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Raudah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu an itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali, serta 3 orang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Semoga dengan berkat menakib ini, kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang cinta kepada para wali-waliullah dan orang-orang saleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, "Bilakah hari kiamat?" Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam. Namun ia tidak memperdulikan. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Laki-laki tadi berkata, "Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah pun menjawab, "Engkau akan beserta orang yang engkau cintai." Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebagian kecil daripada riwayat dan karamatnya radhiyallahu an. Dan barang siapa hendak mengetahui karamat dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu an yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu an yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberi oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya ruhani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadus syaikhi fi wirdihi, bermula bantuan yang sifatnya ruhani dari seorang guru itu adalah terletak pada wirid yang diberi oleh guru tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا